Ini bedanya roh Allah dan roh manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan menjelaskan tentang bedanya roh Allah dan roh manusia. Ya, karena mayoritas orang tidak tahu bedanya roh Allah dan roh manusia itu apa. Kesalahan terbesar adalah roh Allah dianggap seperti roh manusia. Itu salahnya di situ ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan bicara roh Allah terlebih dahulu ya. Allah itu roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Bukan kok Allah itu mempunyai roh, bukan ya. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17 ya. Jadi Allah adalah roh, Tuhan adalah roh. Allah dan Tuhan itu satu roh dan roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 4, ayat 11, ayat 13. Ya, saya ulang ya, ini sangat mendasar ya. Allah itu roh, Tuhan itu roh. Allah dan Tuhan adalah satu roh, roh yang sama dan satu nama, punya nama Yesus. Itu harus Anda pahami dulu ya. Satu roh, satu nama, Yesus Kristus ya, punya nama Yesus ya. Ya, itu roh Allah ya. Lalu roh Allah juga punya sifat maha hadir. Maha hadir itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, bisa di mana saja dalam waktu yang sama ya. Yeremia 23 ayat 24, juga Ibrani 4 ayat 13. Allah itu maha hadir, ada di mana saja, nggak ada yang tersembunyi bagi Dia. Ya. Ya, Allah maha hadir ya. Juga otomatis bahwa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Jadi sekarang penduduk dunia ada 7 miliar 500. Anggap saja 5 benua atau 6 benua ya, 5 atau 6 benua ya. Allah bisa hadir di 5 benua pada saat detik yang sama. Ya, memberi kuasa kepada 7,5 miliar orang. Bisa. Apakah Allahnya 7,5 miliar orang? Apakah Allahnya terbagi-bagi menjadi 5 benua? Tidak. Karena Allah itu maha hadir ya. Itu definisi maha hadir. Allah juga tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Nggak bisa ditutupin tembok gitu ya, di tembok lalu Allah nggak bisa kemana-mana, nggak seperti itu ya. Oke ya, lalu saya mau bicara roh manusia. Roh manusia ini diciptakan oleh roh Allah yang disebut gambar Allah di dalam Kejadian 1 ayat 27. Jadi yang menciptakan roh manusia adalah Allah, yaitu Yesus ya. Serupa dengan gambar Allah. Baiklah, kita menciptakan manusia menurut gambar Allah. Gambar Allah adalah roh Allah, gambar Allah adalah Yesus. Lalu juga dibentuk nanti menurut rupa Allah. Jadi kalau roh manusia itu Pak, di dalam Kejadian 1 ayat 27, jumlahnya ada banyak, ada gender laki-laki perempuan. Kalau roh Allah enggak, roh Allah cuma satu ya, dan tidak ada gender, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kalau Allah itu satu ya. Oke, lalu saya mau menjelaskan ketika Allah menjadi manusia. Nah, ini dia ya. Blundernya ya di sini ya. Ketika Allah menjadi manusia, Anda pikir diumpamakan Allah yang roh itu seperti roh manusia. Salah ya. Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14.
Yesaya 43 ayat 10, Allah dibentuk. Sama ya, Allah dibentuk, Allah menjadi manusia. Itu bukan inkarnasi, Pak, bukan ya. Ya, Allah dibentuk, Allah menjadi manusia. Nah, ini dia. Ini yang tidak dipahami. Ketika Allah menjadi manusia, ya, di surga ada siapa? Ya, di surga ada Allah. Siapa? Yesus. Loh, kok dibagi-bagi? Jangankan itu 5 benua aja bisa kok. 5 benua 7 miliar 7 miliar setengah orang bisa kok. Ya, Allah itu bisa hadir di dalam 7,5 miliar orang ke 5 benua pada saat yang sama bisa kok. Lah ini Allah yang roh di surga, lalu ada Allah menjadi manusia namanya Yesus. Lalu Anda bingung, Yesus yang manusia ini sujud doa kepada siapa? Ya kepada Allah yang di surga. Siapa dia? Ya Yesus sendiri. Pemahaman seperti ini 2000 tahun tidak bisa dipahami oleh para pendeta, para romo, para mukalap kaleng-kaleng. 2000 tahun karena dianggap Allah yang roh itu seperti rohnya manusia. Kalau rohnya manusia satu orang satu roh, Pak. Kalau saya ada di sini, saya tidak bisa saat detik yang sama saya ada di tempat lain, nggak bisa. Ya, kalau Allah bisa, Pak. Ya, Allah bisa ada di 5 benua, di 7 miliar manusia, 7 miliar setengah pada detik yang sama. Memberkati bumi ini pada detik yang sama bisa. Bukan berarti Allahnya dibagi-bagi jadi 5 benua, enggak. Karena Allah itu maha hadir, Allah itu roh, tidak dibatasi ruang dan waktu. Itu maksudnya. Jadi roh Allah beda dengan roh manusia, Pak. Roh manusia itu diciptakan oleh roh Allah, yaitu gambar Allah. Gambar Allah tidak berarti Allah bisa digambar. Itu kan pengajarannya para romo-romo itu, romo sama pendeta kaleng-kaleng. Makanya di gereja mereka ada gambar Allah. Allahnya pakai mahkota toh, betul kan? Pakai mahkota, megang tongkat, ya. Mana ada Allah bisa digambar? Gambar Allah tidak berarti Allah bisa digambar. Rupa Allah tidak berarti Allah punya rupa. Ya, rupanya terus seperti manusia pakai mahkota, lalu kinclong-kinclong, lalu pegang tongkat, lalu duduk. Ya, rambutnya gondrong. Bukan seperti itu, ya. Gambar Allah bukan berarti Allah bisa digambar. Rupa Allah bukan berarti Allah punya rupa. Paham? Ya. Ketika Yesus jadi manusia, dialah rupa Allah itu di dalam Filipi 2 ayat 6. Ya. Ketika sebagai sang pencipta, dialah gambar Allah itu di dalam Kolose 1 ayat 15, lalu ayat 16 mencipta baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Jadi sang pencipta itu Yesus. Gambar Allah itu Yesus, rupa Allah itu Yesus. Itulah roh Allah itu seperti itu, bukan dua. Ya. Jadi clear, ketika Allah menjadi manusia, ketika Allah dibentuk, maka di surga ada Allah. Di bumi manusia namanya Yesus, di surga ada Allah, tetap ada Allah namanya Yesus. Bingung, Pak? Kalau kamu masih bingung, kamu bagian dari orang yang tumpul pikirannya 2000 tahun. Kamu bagian dari itu. Jadilah orang Kristen. Jangan jadi Katolik, jangan jadi Protestan. Nanti kamu tumpul pikiranmu. Jadilah Kristen. Kamu akan dibuka pikiran oleh Yesus, mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45, 2 Korintus 3 ayat 6 ayat 14. Ya, jadilah orang Kristen. Kalau kamu sekarang masih jadi orang yang ngaku-ngaku Kristen, yaitu orang Katolik, ya tumpul. Memahami bahwa Allah itu roh, Allah menjadi manusia, maka di surga tetap ada Allah yang namanya Yesus. Kamu nggak akan paham 2000 tahun. Dari bayek sampai matek, kamu tidak akan paham. Ya, kalau mau paham, jadilah Kristen. Ya, penyembah Yesus Kristus. Nanti kamu akan dibuka pikiranmu mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Ya, saudara-saudaraku yang ngaku-ngaku jadi Kristen, yang dari Katolik maupun dari Protestan, sampai kapanpun kamu tidak akan paham Alkitab. Karena pikiranmu tidak dibuka, sehingga Allah yang menjadi manusia kamu nista-nista. Yesus cuman manusia gondrong, padahal dia sudah kembali lagi sebagai firman Allah di dalam Wahyu 19 ayat 13.
dan namanya adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu jadi manusia. Balik lagi Wahyu 19 ayat 13. Firman Allah. Yang sudah balik lagi masih kamu downgrade, ya toh, tetap jadi manusia gondrong, tangan bolong. Itu menista kekristenan, itu menghujat Yesus, tidak akan diampuni. Gara-gara kamu tidak paham bahwa roh Allah kamu anggap sama dengan roh manusia. Salahnya di situ. Very clear ya. That it. Jadi jadilah Kristen, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Kamu akan paham Alkitab dan kamu akan selamat. Ya. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Pak Dede lagi di mana, Pak? Saya lagi di Universitas Kristen Indonesia Cawang. Mau ngapain, Pak? Ya, ada sesuatu yang ini. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.